Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, Tandri mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita sebagai muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kembali lagi bersama Tandri di channel Tandri Trinur Hadi. Kali ini Tandri bakal menjelaskan tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan jalur khusus untuk kita melaksanakan pembelajaran bahasa Arab atau yang disebut dengan Darul Lughoh di Indonesia. Sebagaimana yang telah Tandri buat video kemarin, insya Allah di video kali ini Tandri akan menjelaskan dengan rinci insya Allah bagaimana yang disebut dengan jalur khusus tersebut. Jadi apabila kita ingin melaksanakan pembelajaran Darul Lughoh itu di Indonesia, itu kita akan mendaftarkan diri ke yayasan yang bernama Pusiba. Jadi Tandri insya Allah kali ini akan membacakan profil dari Pusiba tersebut. Yang pertama, minat putra-putri Indonesia untuk studi di Universitas Al-Azhar Kairo selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi minat tersebut tidak selalu dibarengi dengan kemampuan bahasa Arab yang baik dan kesiapan finansial yang memadai. Yang kedua, sejak tahun 2015, Universitas Al-Azhar mensyaratkan bagi setiap mahasiswa baru atau maba untuk mengikuti ujian kompetensi bahasa atau yang dinamakan dengan Tahdid Mustawa. Sejauh ini, hasil Tahdid Mustawa maba asal Indonesia masih di bawah standar, sehingga di tahun pertama harus mengikuti matrikulasi bahasa atau yang disebut dengan Darul Lughoh. Yang ketiga, melihat kasus-kasus yang terjadi di belakangan ini, masa tunggu kuliah 1 tahun sambil menyelesaikan matrikulasi bahasa rawan terjadi berbagai persoalan terkait ekonomi, sosial, keamanan, keimigrasian, dan lainnya. Yang keempat, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab atau yang dinamakan dengan Pusiba, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA). Cabang Indonesia adalah Pusat Bahasa Arab Al-Azhar Cabang Indonesia yang diresmikan oleh Deputi Grand Syekh Al-Azhar Syekh Saleh Abbas dan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Syaifuddin pada tanggal 29 Juli 2019 sebagai cabang pertama di luar Mesir. Melalui Pusiba, calon mahasiswa dapat menyelesaikan matrikulasi bahasa di tanah air dan mengikuti kuliah di tahun berjalan serta terhindar dari permasalahan selama masa tunggu kuliah. Jadi itu tadi profil dari Pusiba itu sendiri teman-teman. Yang kedua tadi akan membacakan tujuan. Apa sih tujuan Pusiba ini melaksanakan Darul Lughoh di Indonesia? Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, mempersiapkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Arab yang dibutuhkan calon mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Al-Azhar sebelum tiba di Mesir. Yang kedua, mengatasi berbagai potensi permasalahan yang terjadi selama 1 tahun masa tunggu kuliah di Mesir untuk menyelesaikan kelas bahasa. Yang ketiga, memperkuat kesiapan mental dan membuka wawasan keislaman dan kebangsaan calon mahasiswa sesuai manhaj Al-Azhar. Nah, ini ketiga tujuan dari Pusiba. Kemudian, C. Kurikulum dan metode. Yang pertama, kurikulum, metode pengajaran, buku ajar dan tenaga pengajar mengikuti standar yang ditetapkan oleh Markaz Syekh Zayed li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li ghair an-natiqina biha Al-Azhar di Kairo. Jadi kalau misalkan teman-teman itu belajar Darul Lughohnya di Mesir, itu namanya Markaz Syekh Zayed yang berlokasi di Kairo. Kemudian yang kedua, kelas bahasa terdiri dari 7 level. Nah, seperti yang tadi dijelaskan kemarin bahwa DL Darul Lughoh ini mempunyai 7 level. Yang pertama, mubtadi awal. Yang kedua, mubtadi tsani. Yang ketiga, mutawasid awal. Yang keempat, mutawasid tsani. Yang kelima, mutaqaddim awal. Yang keenam, mutaqaddim tsani. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mutamayyiz.
Setiap level diselesaikan dalam 1 bulan. Kalau di Indonesia, setiap level itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau di Mesir, di sini, itu 1 level diselesaikan dalam jangka waktu 1,5 bulan. Jadi kenapa di Indonesia lebih singkat? Karena kalau misalnya kita melaksanakan Darul Lugha di Indonesia, kita itu akan mengejar perkuliahan. Jadi misalkan kita tahun 2020 ikut tes, dan di tahun 2020 juga kita akan melaksanakan kuliah, makanya kita ngejar untuk pembelajaran Darul Lugha itu di Indonesia. Jadi per levelnya itu 1 bulan. Yang ketiga, menentukan kelas berdasarkan hasil ujian atau yang disebut dengan tahdid mustawa. Nah, jadi yang dinamakan dengan tahdid mustawa ini yaitu tes untuk menentukan kelas di manakah kita akan berada pada pembelajaran di Darul Lugha tersebut. Misalkan kan Darul Lugha ada 7 level. Nah, kita itu di kelas mana nih? Entah di mutawasid awal, entah di mubtadi awal, entah di mutamayyiz, atau langsung kan mutamayyiz langsung ke level 7, atau entah di mutawasid tsani gitu. Jadi untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab kita, maka sebelum kita belajar Darul Lugha itu kita akan dites terlebih dahulu yang dinamakan dengan tahdid mustawa. Terus tenaga pengajar yang D, selama mengikuti program serta diajar dan dibimbing langsung oleh para pengajar asal Mesir dan yang mendapat sertifikat pengajaran bahasa Arab dari Pusat Bahasa Arab di Mesir. Jadi pengajar Darul Lugha di Indonesia, di Pusiba itu sama aja, pengajarnya dari Mesir langsung didatangkan ke Indonesia. Kemudian tempat, berdasarkan MOU antara OIAA Cabang Indonesia dan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, kegiatan belajar dilakukan di kampus dan asrama Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ini alamatnya ya, Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kode pos 17411. Dan ruang kelas dan asrama dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC. Yang G, peserta dan cara pendaftaran. Peserta kelas bahasa Pusiba adalah calon mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir. Yang kedua, peserta yang telah lulus ujian setiap level hingga mutamayyiz level ke-7 akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk langsung mengikuti perkuliahan di Universitas Al-Azhar. Jadi istilahnya bukti kita bahwa sudah lulus melaksanakan Darul Lugha di Indonesia. Kita akan mendapatkan sertifikat. Terus yang ketiga, pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir melalui website pusiba.com/pendaftaran dan membayar biaya ujian tahdid mustawa sebesar Rp975.000. Nah, yang terakhir yaitu biaya pendidikan dan asrama. Biaya pendidikan untuk setiap level sebesar Rp2.900.000. Yang kedua, biaya asrama dan makan 3 kali sehari sebesar Rp2 juta yang dikelola manajemen Universitas Asy-Syafi'iyah. Jadi, teman-teman itu sekiranya per bulan akan dikenakan biaya sekitar Rp4.900.000 per bulan. Dan untuk pembayaran ujian tahdid mustawa itu Rp975.000. Jadi itulah perbedaan Darul Lugha di Indonesia dan Darul Lugha di Mesir. Kemarin kita sudah menjelaskan Darul Lugha di Mesir berapa biaya per bulannya, dan sekarang Tandi menjelaskan Darul Lugha di Indonesia berapa biaya per bulannya. Jadi bagi teman-teman yang baru nonton sekarang, silakan teman-teman buka video yang sebelumnya, nanti Tandi sertakan linknya di deskripsi, itu berapa biaya per bulan mahasiswa baru Al-Azhar. Baik teman-teman, itu saja yang bisa dapat Tandri jelaskan ke teman-teman semua. Bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman yang lain mendapatkan informasi mengenai beasiswa atau non beasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi sebelumnya Tandi mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kekurangan dan kesalahan dari segi ucapan, dari segi background yang kurang bagus, atau dari segi suara yang kurang jelas, atau dari segi kamera yang kurang bagus. Jadi Tandi tidak memandang kameranya bagus, suaranya jelek, atau backgroundnya jelek. Yang penting teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini dan teman-teman dapat memahami apa yang tadi disampaikan. Bagi teman-teman yang tidak paham, jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di subscribe. Insya Allah kita akan bertemu di next video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.